Oke rekan-rekan, di sini saya akan memberikan sedikit panduan mengenai bagaimana cara setting dari kamera PMIPAM 2 dan cara menggunakannya. Oke, di depan kita sudah ada kamera PMIPAM 2-nya ya. Kita nyalakan. Oke, setelah kita nyalakan, di sini belum ada memory cardnya ya, SD cardnya ya. Kebetulan di pembeliannya saya langsung mendapatkan kartu memori SD card 64 GB kelas 10 ya. Jadi kita masukkan SD cardnya di lubang yang ini ya. Ini ada lubang untuk memory card ya. Kita masukkan ke sini. Ingat, cara memasukkannya begini ya. Jangan sampai salah, karena tidak akan bisa masuk kalau sampai kebalik. Oke, udah masuk sampai bunyi klik ya. Kemudian setelah kita masukkan memory cardnya, secara otomatis dia minta di format ya. Oke, kita format dulu. Kita pencet sini, ada error sini, kita ada tulisan SD card error, silahkan format. Jadi kita format di dalam PMIPAM 2 ya. Kita pencet formatnya ya. Oke, kita format. Kamera PMIPAM sedang memformat kartu memori ya. Setelah selesai kita oke. Di sini sisa ruang akan terlihat. Sisa ruang akan terlihat yaitu sebesar 59,4 GB ya. Oke, kita keluar. Kemudian kita buka menu. Kita buka menu, tarik dari atas ke bawah ya. Di sini terlihat ada lambang kunci, yaitu mengunci layar ya. Kemudian lambang WiFi, kemudian tampilan ya. Kemudian di sini kecerahan layar ya. Kecerahan layar kita bisa cerahkan dengan pencet sini ya. Saya pencet. Ini yang paling cerah ya. Tapi untuk menghemat baterai saya pakai yang paling kecil kecerahannya ya. Kemudian ini tampilan ya. Tampilannya ada dua, yaitu tampilan menyeluruh, yaitu gambar atau video akan tampil secara menyeluruh di monitor, atau dengan tampilan 16:9 atau 16:9 ini ya. Kita menuju ke gimbalnya ya. Gimbalnya kita di sini bisa ada beberapa pilihan, yaitu berupa gimbal lock, yang mana kamera akan tetap menghadap ke depan walaupun badan gimbal kita gerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kemudian follow, dia akan mengikuti kemana gerakan tangan kita ya. Kemudian FPV, gerakannya akan seperti kamera action ya. Ketika kita berbelok ke kiri atau miring ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Ketika kita miring ke kanan, dia akan ikut miring ke kanan. Kemudian di sini adalah pin lock ya. Pin lock itu dia akan mengunci ke depan, akan tapi ketika kita belok dari motor, dia akan mengikuti belokan dari sepeda motor kita. Jadi kalau menggunakan sepeda motor, kita menggunakan pin lock ya. Ini ada tampilan ya, ultra wide, nero, atau super scope. Super scope itu memanjang ya, ukuran sinema. Tapi saya biasanya pakai ultra wide, yaitu yang ukuran
16:9. Kemudian di sini ada pengaturan kamera, kita pencet. Jadi di sini ada berupa format fotonya yaitu JPG atau RAW. Jadi biasanya sini untuk memperkecil file saya pilihnya JPG, bukan pilih RAW ya. Kemudian di sini ada mode metering ya, ini average ya. Jadi keseluruhan titik fokus dari kamera itu secara merata keseluruhan. Kemudian ini di tengah ya. Kemudian ini terfokus di tengah juga. Kemudian di sini format videonya ada dua, yaitu NTSC dan PAL ya. Karena di Indonesia kita menggunakan NTSC ya. Kemudian format videonya ada dua, yaitu MP4 dan HEVC. MP4 itu yaitu H264, sedangkan HEVC adalah 265. Jadi kalau alat pendukung rekan-rekan tidak mendukung H265 filenya lebih kecil dibandingkan dengan MP4 ya. Akan tetapi secara kualitas sama saja, karena di sini alat saya mendukung untuk HEVC atau H265, maka saya pilih HEVC. Tapi kalau rekan-rekan yang lain pada umumnya ya di MP4 ya. Kemudian pengambilan gambarnya apakah dia wide melengkung atau wide mendatar ya. Kita pengaturan gimbal ya. Selanjutnya pengaturan gimbal. Kita pencet gimbalnya. Di sini ada kecepatan joystick ya. Kecepatan joystick kita bisa atur. Kemudian kecepatan mengikuti dari kamera. Kemudian ini adalah kalibrasi. Jadi kalibrasi kameranya. Jadi untuk pertama kali kita kalibrasi kameranya ya. Kita mulai. Dia akan mulai menghitung mundur. Ya, lagi mengkalibrasi kamera ya. Ketika lagi kalibrasi dilarang untuk menyentuh gimbalnya ya. Jadi ketika kalibrasi harusnya saya taruh kameranya di tempat yang datar ya. Seharusnya tadi tidak saya pegang, tapi harus ditaruh di tempat yang datar. Oke, dia sudah mengkalibrasi. Bisa kita lihat di sini kalibrasi sudah selesai. Ya, oke. Sudah habis kalibrasi. Di sini ada kalibrasi dari tombol joystick ini ya, keypad ini ya. Jadi di sini juga perlu dikalibrasi. Kita kalibrasi, kita mulai. Ketika dia minta untuk dorong ke atas, kita dorong ke atas. Ketika dia minta dorong ke bawah, kita dorong ke bawah. Ketika dia minta dorong ke kiri, kita dorong ke kiri. Kemudian kita dorong ke kanan. Kalibrasi selesai ya. Oke. Kemudian di sini ada penyesuaian horizon ya. Horizon itu garis lurus ya. Garis lurus dari kamera. Di sini saya luruskan dulu horizonnya. Pengaturan gimbal sudah. Di sini ada pengaturan sistem ya. Kita pencet. Di sini ada namanya kunci layar. Jadi layar akan terkunci setelah 5 menit. Jadi kalau kita merekam, kemudian dia akan mengunci 5 menit setelah rekaman dimulai. Kemudian di sini ada matikan layar, yaitu 5 menit setelah kita tidak pernah menyentuh lagi, yaitu umpamanya sedang merekam 5 menit kemudian dia akan mati. Kemudian di sini ada buat video. Buat video kita bisa on kan atau off kan.
Jadi di sini kebetulan saya off-kan, yang mana fungsinya adalah jika dihidupkan dia akan kembali ke settingan ketika terakhir kali kita mengambil video. Kemudian di sini ada volume beep ya. Jadi ketika kita ngambil video dia akan keluar suara beep. Nah, untuk menghilangkan suara beep itu kita bisa matikan ya. Suara beep bisa dimatikan ataupun dinyalakan tergantung dari keinginan rekan-rekan, karena terkadang kalau kita tidak nyalakan suara beep, kita tidak tahu apakah kameranya sudah merekam atau tidak. Karena ketika merekam itu hanya akan ada angka detik sama jam sama tombol merah ya. Nanti kita kasih lihat ya. Kemudian kita pencet di kiri atas ini ya, ada 4K ya. Kita pencet. Nah, sini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih ya, apakah kita mau pakai 4K 30 fps, 4K di 25, ataukah Full HD. Jadi yang paling tinggi di sini adalah 4K 30 fps dan yang paling rendah adalah di Full HD 24 fps ya. Kemudian di sini ada HDR ya, yaitu High Definition Ratio, yaitu untuk menyimbangkan cahaya ya, HDR. Jadi di sini saya on kan ya. Kemudian selanjutnya ada Picture Quality. Di sini ada dua pilihan, yaitu Fine dan Super Fine. Jadi saya pilih Super Fine. Kemudian color ada natural, vlog, dan bright. Jadi saya pilih natural saja. Kemudian mix, yaitu bisa di high, low, atau di mode atau dimatikan. Jadi saya pilih high ya. Denoise, jadi di sini saya pilih off ya. Oke, kelihatan sini saya pilih off ya. Oke. Kemudian untuk mengatur ISO-nya, di sini kita pencet yang di kanan bawah ya, kanan bawah ya, yang ini ya. Jadi paling gampang ya pilih otomatis saja ya. Kursor kiri kanannya di sini bisa berfungsi ya. Ini bawah, ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Kemudian untuk zoom kita harus mencet ini dulu ya. Kita harus kunci kursornya ini ya, yang ada di sebelah baterai ya. Kita pencet sehingga dia lambangnya adalah titik 5 ya. Tadi kalau tadi titik 4, sekarang titik 5. Jadi kalau titik 5 itu yang berfungsi adalah ketika kita pencet tombol atas dia akan zoom out ya. Zoomnya 3 kali ya. Ketika kita tekan tombol bawah dia akan zoom in. Oke. Kemudian ketika kita merekam video, kita pencet tombol yang ini ya, tombol merah ini ya. Kita pencet. Karena suara beepnya udah saya matikan, jadi tidak ada suara beep. Sebagai penanda bahwa video sudah mulai merekam adalah ada angka di sini ya, angka sama tombol merah kecil ya. Kemudian tanda hijau ini berarti gimbal beroperasi dengan normal. Seandainya gimbal berwarna merah, yang hijau ini berarti gimbalnya sedang error, sehingga perlu dikalibrasi. Oke. Kemudian di sini juga kita bisa mengarahkan kameranya untuk selfie ya. Kita pencet 2 kali, dia akan selfie ya. Di sini pencet 2 kali, dia akan kembali lagi ya. Bisa juga dengan tombol yang ini, tombol ini kita pencet 3 kali ya, 1 2 3. Untuk mengembalikannya kita pencet juga 3 kali ya, 1 2 3.
USB. Untuk mix internalnya ada satu lubang ya, yang ini ya, yang ini mix internal. Kemudian untuk pengecasannya di sini ada lubang USB tipe C ya. Kemudian ini untuk lubang tripod ya. Kemudian ini untuk lubang mic eksternalnya ya. Ini lubang mix eksternal. Oke. Kemudian kita cari sistem ya, pengaturan sistem. Di pengaturan sistem ini tadi udah saya jelaskan, cuma ada beberapa bagian yang terlewatkan, yaitu kita dorong ke kiri, yaitu di sini adalah ruang memory card. Kemudian selanjutnya adalah info perangkat. Info perangkat kita pencet, kamera versinya sudah yang paling update sama gimbalnya ya, softwarenya yang sudah paling update. Jadi saya beli sudah dapat softwarenya yang paling update. Ini model sama nomor seri ya. Kemudian kapasitas baterai sama input untuk sertifikasi. Kemudian bahasa di sini ada beberapa bahasa ya, ada beberapa bahasa. Karena di sini saya sudah mendapatkan update bahasa Indonesia, jadi saya pilih bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah reset perangkat. Akan tetapi karena perangkat saya masih baik, jadi tidak perlu di reset. Sebagai bahan informasi, kita bisa memindahkan isi file di ini PAM ini langsung ke HP dengan menggunakan WiFi ya, karena dia memiliki WiFi, yang mana kita juga bisa mengatur pergerakan gimbal kita dengan menggunakan HP dengan menginstal aplikasi yang namanya Pimi ya. Kita install aplikasi Pimi, sehingga dari aplikasi tersebut kita bisa mendownload hasil dari video kamera Pimi PAM 2. Akan tetapi hasil dari WiFi ini akan dikompres ya menjadi setingkat SD ya. SD itu standar definition ya, agar hasilnya sesuai dengan aslinya lebih baik ditransfer dengan menggunakan kabel OTG ya, kabel OTG seperti ini ya, yang mana ini tipe C ya, tipe C, dan untuk ke komputer ya atau ke laptop ya, yang satu bisa ke HP langsung yang mendukung OTG, dan satunya langsung ke laptop ya. Jadi memory cardnya kita masukkan ke sini ya. Ini harganya nggak mahal ya, ini harganya saya beli cuman Rp20.000 saja. Terima kasih.